Nasita duduk di kasur sambil menyandarkan kepalanya di bahu Sedan. Pria itu dengan lembut mengusap-usap puncak kepala istrinya setelah masalah pelik yang membuat pria itu hampir frustasi karena istrinya mencurigai dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya ia bisa kembali meyakinkan Nasita. Suasana tegang yang menyelimuti rumah mereka akhirnya terurai. Senyum tipis tersungging di wajah Sedan menyeruak dalam kesunyian rumah mewah itu. Sedan menghela nafas lega. Ia senang Nasita mulai menunjukkan tanda-tanda percaya padanya. Bahkan sekarang istrinya mau makan setelah seharian enggan menerima segala makanan yang diberikan pelayan. Mas, apa sayang? Nasita seketika terdiam dengan panggilan tak biasa suaminya. Sementara itu Sedan mengernyitkan keningnya melihat Nasita diam membisu. Kenapa? Pria itu kembali mengulang pertanyaannya. Usia Ehan sudah 5 tahun dan sepertinya sudah cukup untuk kita sekolahkan, Mas. Aku sudah memikirkan ini 1 minggu belakangan ini. Nasita mendongak menatap suaminya. Kalau begitu, aku akan minta Vino mencarikan sekolah terbaik untuk Ehan. Balas Sedan dengan cepat menanggapi. Senyuman mengembang di bibirnya, hatinya merasa bahagia dengan perhatian Sedan pada putra mereka. Ia tidak menduga akan berakhir menikah dengan mantan bosnya tersebut. Terima kasih ya Mas, aku yang harusnya berterima kasih padamu karena sudah memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aku serius dengan pernikahan ini. Sedan menggenggam tangan Nasita lalu mengejutnya. Nasita mengulung bibirnya sambil menahan senyuman yang ingin mengembang sempurna di wajahnya. Ayah, suara pekikan yang cukup keras dan bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka lebar membuat keduanya sangat terkejut. Ehan langsung naik ke atas kasur orang tuanya. Kenapa nak? Sedan menatap heran dengan tingkah putranya. Ehan yang menenggelamkan dirinya dalam selimut perlahan menatap ke arah sang ayah. Ehan mau tidur sama ayah dan bunda, soalnya setiap malam Ehan selalu tidur sendirian di kamar. Mendengar itu, Sedan melirik Nasita. Kalau begitu Ehan tidurnya ditemani pelayan. Bagaimana? Soalnya ayah ada urusan dengan bunda. Bibir mungil itu mengerucut. Urusan apa ayah? Kini raut wajah Ehan terlihat penasaran. Urusan orang dewasa nak. Jadi tidurnya ditemani pelayan saja ya. Sedan berusaha membujuk. Saat ini dan beberapa hari seterusnya ia ingin menghabiskan waktunya dengan Nasita, apalagi masih suasana pengantin baru. Biar saja Mas, kasihan Ehan. Lagian tidak masalah Ehan tidur di sini, saut Nasita sambil menarik Ehan dalam pelukannya. Anak itu tampak kegirangan mendengar ucapan bundanya. Nasita tampak tidak peka dengan ucapan Sedan. Raut wajah Sedan mendadak kecewa. Baru sekali ia mendapatkan jatah sebagai suami dan sekarang ia harus dapat gangguan dari putranya sendiri. Tapi sayang, malam ini aku menginginkanmu. Dengan berbisik, Sedan mengatakan itu dan nada suaranya terdengar merengek. Nasita terkekeh geli melihat sikap suaminya, apalagi Sedan terlihat kecewa berat. Mengalah dulu Mas, Ehan tidur di sini juga untuk malam ini saja. Iya kan nak? Anak itu mengangguk sambil memeluk erat tubuh Nasita. Sedan menghela nafas panjang penuh kekecewaan. Inilah sulitnya jika lebih dulu membuat anak sebelum menikah. Tidak bisa menikmati waktu berdua sebagai pengantin. Ingin protes, tapi Ehan hasil perbuatannya sendiri. Sedan hanya memandang kecewa saat Ehan berbaring di tengah-tengah mereka berdua dan membuat ia tidak bisa menggapai Nasita. Ia menghela nafas berat lalu bangkit dari kasur. Mas Sedan mau kemana? Tanya Nasita. Ke ruang kerja, jawabnya singkat lalu keluar dari kamar. Saat sampai di ruang kerja pribadinya, Sedan duduk di kursi kebesarannya lalu membuka MacBook miliknya. Daripada pusing karena gagal menghabiskan waktu dengan Nasita, ia memilih menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Ia membuka email dan memeriksa beberapa data penting di sana. 1 jam berlalu dan Sedan masih sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu sibuk membuat ia lupa waktu. Bahkan hari semakin larut malam, namun kegiatan pria itu terhenti kala pintu ruang kerjanya terbuka. Terlihat Nasita muncul dari balik pintu lalu masuk ke dalam ruang kerja Sedan. Ia membawa segelas kopi untuk suaminya.
kenapa belum tidur? Tanya Sedan. Kala Nasita mendekat, wanita itu meletakkan secangkir kopi di meja suaminya. Aku tidak bisa tidur, Mas. Apalagi Mas Sedan tidak kembali ke kamar. Tidak bisa tidur tanpaku, goda Sedan sambil menarik pinggang Nasita mendekat padanya. Wanita itu hanya tersenyum, dan apa yang suaminya katakan memang benar. Ia mulai nyaman dengan kehadiran Sedan di sisinya. Pukul 7 pagi, pelayan yang hendak membersihkan ruang kerja pribadi majikannya tampak terkejut melihat ruangan itu terlihat berantakan dan tercium aroma yang begitu asing di ruangan tersebut. Ruangan ini seperti terkena gempa saja, berantakan sekali, ucap pelayan itu, menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan beberapa barang tergeletak di tempat yang tak semestinya. Pandangan matanya yang meneliti setiap detail dalam ruangan itu tidak sengaja melihat pakaian tidur wanita di sana. Pelayan itu segera memungut pakaian itu di lantai. Kain satin berwarna putih lembut itu tampak sangat familiar. Ini seperti pakaian milik Nyonya Nasita, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Setelah mengatakan itu seketika, ia terdiam dan wajahnya mendadak merah. Ia langsung membayangkan hal kotor yang sudah terjadi dalam ruangan ini. Mengingat dua majikannya baru saja menikah dan tentu keinginan mereka berdua saat ini sangat menggebu-gebu. Pelayan itu membuyarkan pikirannya dan segera membereskan ruangan itu. Ia menata kembali buku-buku yang berantakan, mengatur kembali meja kerja, dan membersihkan noda yang ada di lantai dan karpet. Suasana hati Sedan pagi ini terlihat sangat bagus sekali. Saat memasuki perusahaan tanpa ragu, ia membalas sapaan para karyawan dengan senyumannya, senyum yang begitu lebar dan menyiratkan kebahagiaan di sana. Tentu hal itu membuat orang-orang dalam perusahaan terlihat heran. Bos terlihat berbeda ya, jarang-jarang dia mau tersenyum pada karyawan. Iya, sepertinya ada sesuatu hal yang membuat bos begitu bahagia. Semoga saja bos tetap seperti itu. Enak juga dipandang jika mengumbar senyuman seperti itu. Bisik-bisik para karyawan saling bertukar pandangan dengan tatapan heran dan sedikit penasaran. Sedan menyapa setiap karyawan dengan ramah, seolah ingin menularkan kebahagiaannya. Bahkan ia berhenti sejenak di hadapan Vino yang menunggunya di depan pintu ruangannya. Bagaimana kabarmu, Vino? Kening pria itu mengernyit dengan pertanyaan bosnya yang jarang ditanyakan padanya. Baik, Tuan. Baguslah kalau begitu. Kerja yang semangat. Sedan menepuk bahu Vino setelahnya masuk dalam ruangannya. Sedan duduk di kursi kebesarannya. Ia membuka MacBook dan seketika semburat kebahagiaan di wajah pria itu langsung lenyap bagai debu di terpa angin. Apa ini? Alis Sedan menukik tajam melihat layar MacBooknya yang terpampang sebuah artikel online di sana. Tanpa sadar, kedua tangan Sedan mengepal membaca artikel yang disebarkan. Matanya bergerak membaca setiap kata dalam artikel itu. Teka-teki hubungan Sedan Lamuel dan Laura. Batal nikah tapi masih mesra. Kabar batalnya pernikahan Sedan Lamuel dan Laura beberapa waktu lalu masih hangat diperbincangkan. Namun kini muncul video yang menunjukkan keduanya tengah menghabiskan waktu berdua di sebuah hotel. Video tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan mereka masih berlanjut meski pernikahan telah dibatalkan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Sedan dan Laura terlihat akrab dan mesra. Keduanya tampak menikmati waktu bersama di sebuah kamar hotel, dan bahkan Laura sempat mengunggah foto mesra mereka berdua di sebuah platform media sosial. Beberapa pihak menduga bahwa Sedan sengaja menutupi hubungan mereka berdua karena pernikahannya yang sempat batal. Mereka berpendapat bahwa Sedan mungkin ingin menjaga privasi hubungan mereka dan menghindari spekulasi publik. Hingga saat ini, baik Sedan maupun Laura belum memberikan klarifikasi mengenai video tersebut. Publik pun semakin penasaran dengan status hubungan mereka dan apa yang sebenarnya terjadi di balik batalnya pernikahan mereka. Misteri hubungan Sedan Lamuel dan Laura masih menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka benar-benar masih menjalin hubungan atau hanya sekedar teman yang menghabiskan waktu bersama? Siapa yang membuat berita sampah ini? Geram Sedan sambil menutup
kasar MacBook-nya. Ia pun menggebrak mejanya dengan sangat keras. Ia tidak terima dengan kabar yang diedarkan. Ini bukan hanya menyebarkan sebuah fitnah, tapi akan menciptakan masalah-masalah lainnya. Ada apa, Tuan? Vino yang mendengar suara keras segera masuk ke dalam ruangan sang bos. Bahkan sekarang Vino melihat wajah bosnya berubah marah dan frustasi setelah sebelumnya tampak sangat bahagia. Apa terjadi sesuatu, Tuan? Tanya Vino sambil melangkah mendekati Sedan. Sedan kembali membuka MacBook-nya dan memperlihatkan artikel berita yang semakin banyak dibaca oleh orang-orang. Kenapa tiba-tiba muncul berita seperti ini? Vino tampak terkejut melihat artikel tersebut. Aku pun tidak tahu, apalagi yang menyebarkan berita ini perusahaan media itu sendiri, dan di mana mereka mendapatkan video itu. Bahkan aku tidak pernah menghabiskan waktu berdua dengan Laura. Suara Sedan tampak meninggi. Ia tidak bisa tenang sekarang. Hal yang paling ditakutkan berita ini sampai pada Nasita. Hubungan mereka berdua baru saja membaik. Yang ada Nasita akan sulit kembali percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tentu dihapus pun berita ini akan sangat percuma karena sudah dibaca banyak orang. Sedan terdiam sejenak sambil memutar otaknya yang saat ini benar-benar tidak karuan. Kamu hubungi perusahaan media yang menyebarkan berita ini. Yang kita lakukan sekarang adalah dari pihak perusahaan media itu untuk segera mengklarifikasi berita ini. Karena aku yakin pasti mereka dibayar untuk menyebarkan berita ini. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau, Tuan? Sedan mengepalkan tangan. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya menyala-nyala. Ia membanting vas bunga ke lantai, membuat Vino tersentak. Mereka berani sekali menyebarkan berita bohong tentangku. Vino, asisten pribadinya, hanya bisa terdiam. Ia tahu Sedan sedang dilanda amarah. Berita tentang hubungan Sedan dengan Laura yang dipublikasikan oleh sebuah media online memang sangat merugikan. Sedan yang baru saja menikah dengan Nasita tidak ingin hubungannya kembali bermasalah karena berita sampah ini. Vino, kirim surat permintaan pada perusahaan media itu untuk menghapusnya, dan kalau perlu minta mereka untuk mengklarifikasi berita itu. Tapi jika mereka menolak, tuntut secara hukum. Ini termasuk pencemaran nama baik. Sedan berucap dengan suara bergetar menahan amarah. Baiklah, Tuan, saya akan segera melakukannya. Vino mengangguk patuh. Ia tahu Sedan sedang dilanda amarah dan ia harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu saya izin keluar, Tuan. Vino berbalik badan dan segera keluar dari ruangan itu. Ia harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah yang menimpa bosnya. Sementara itu Sedan tampak panas hatinya melihat artikel berita online itu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha menenangkan diri. Ia tidak bisa membiarkan berita ini beredar luas. Reputasinya dan hubungannya dengan Nasita sudah pasti akan bermasalah. Setelah menaruh tanggung jawab penuh perusahaan pada putra kandungnya, Lukas bisa menghabiskan waktunya dengan santai di rumah. Meskipun begitu, ia terkadang akan datang ke perusahaan untuk memeriksa perkembangannya. Lukas yang sibuk menaburkan makanan pada ikan peliharaannya di kolam, dan Sophie yang duduk santai di kursi sambil mengutak-atik ponselnya. Namun raut wajah wanita itu tampak terkejut ketika melihat sesuatu di layar ponselnya. Mas Lukas, Sophie memanggil-manggil suaminya dengan wajah panik. Ada apa? Tanya Lukas lalu meletakkan toples berisi makanan ikan itu ke tanah. Kenapa? Lihatlah, Sedan dan Laura menghabiskan waktu berdua di hotel. Ini sangat mengejutkan sekali. Padahal pernikahan mereka baru saja dibatalkan. Sophie memperlihatkan layar ponselnya. Lukas langsung merebut ponsel istrinya dan membaca dengan teliti berita yang beredar. Apa berita ini benar? Tapi Sedan baru saja menikahi Nasita. Tidak mungkin dia berselingkuh. Gumam Lukas dalam hati. Pasti Mas sangat terkejut kan? Ya ampun, Sedan ini cukup membuat kita malu.
lalu sampai ada videonya segala. Sophie mengambil kembali ponselnya dari tangan Lukas. Matanya kembali melihat layar ponselnya. Sepertinya tidak mungkin Sedan melakukan hal itu. Dengan cepat Sophie menyela. Tidak mungkin, bagaimana Mas? Jelas-jelas ada buktinya. Tidak mungkin sampai keluar artikel berita seperti ini kalau tidak benar. Mendengar ucapan istrinya, seketika Lukas terdiam. Apa benar putranya melakukan hal itu? Mas mau kemana? Pekik Sophie kala Lukas pergi, meninggalkannya dengan langkah cepat. Sepertinya dia sangat terkejut dengan berita ini. Aku harus beritahu Narendra. Pasti dia senang mendengar ini. Buru-buru Sophie menghubungi putranya melalui ponsel dan tidak lama Narendra menyambut panggilan itu. Ada apa? Tanya Narendra dari sambungan telepon. Suara pria itu tampak malas menanggapi mamanya. Mama mempunyai kabar bahagia, Narendra. Kabar bahagia apa, Ma? Mama lihat dari artikel berita bahwa Sedan terlibat skandal dengan Laura. Padahal mereka berdua baru saja membatalkan pernikahannya. Dan lebih gongnya lagi, mereka berdua menghabiskan waktu di kamar hotel. Apalagi yang mereka lakukan jika tidak berkembang biak. Dengan lancar Sophie berceloteh dengan sinis dan bahagia. Benarkah? Suara Narendra berubah semangat di sana. Baiklah, Ma, aku akan menghubungimu lagi. Sekalian aku ingin melihat berita itu. Iya, semangat kerjanya. Sophie mematikan sambungan teleponnya dan segera menyusul suaminya yang masuk ke dalam rumah. Apa kamu sudah menghubungi perusahaan media itu? Apa mereka setuju untuk menghapus dan klarifikasi soal berita bohong? Sedan langsung mencecar beberapa pertanyaan Kalavino kembali ke ruangannya. Mohon maaf Tuan, perusahaan media tersebut menolak menghapus berita itu dan klarifikasi. Mereka mengatakan mendapatkan informasi itu dari sumbernya langsung yang tidak lain adalah Laura. Sedan memejamkan matanya sejenak dan berusaha mengontrol emosinya yang kembali mendidih. Wanita itu tidak ada jera-jeranya. Ia sudah memberikan peringatan keras dan sepertinya Laura enggan mendengarkan hal itu. Berita ini akan terus tersebar Tuan, dan tidak menutup kemungkinan orang tua Anda juga akan tahu, termasuk Nyonya Nasita. Sedan terdiam. Raut wajahnya yang panik terlihat jelas. Sepertinya untuk pertama kali pria itu tidak berdaya. Sedan, suara keras Lukas dan bersamaan pintu yang terbuka lebar membuat Sedan dan Vino tampak sangat terkejut. Pria parubaya itu menghampiri putranya dan dengan semburat kemarahan di wajahnya. Apa maksud dengan berita yang baru saja beredar? Kamu baru saja menikah dan sekarang... Pak, semua berita ini bohong. Aku bahkan tidak pernah menghabiskan waktu bersama Laura, apalagi sampai menginap di hotel dengannya. Aku pun sudah meminta perusahaan media itu menghapus berita tersebut, tapi mereka menolak. Jelas Sedan dengan nafas menggebu-gebu. Aku pun bingung harus melakukan apa, karena aku tidak bisa membiarkan berita ini sampai meluas. Ketiganya seketika terdiam sambil memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Begini saja, kamu harus mengadakan konferensi pers jika ingin membantah berita bohong itu, dan tentunya kamu harus menghadirkan Nasita juga dan mempublikasi pernikahan kalian berdua. Ini adalah cara yang ampuh, karena mau tidak mau perusahaan media itu terpaksa menarik berita yang sudah beredar. Jelas Lukas dengan rinci. Sedan menghela nafas berat. Tapi itu tidak mudah, Pak. Apanya yang tidak mudah? Sedan memegang kepalanya yang mendadak semakin pusing. Aku belum siap. Kenapa tidak siap? Padahal itu jalan untuk keluar dari masalah ini, Sedan. Aku tahu, Pak, tapi aku belum siap. Semua orang tahu Nasita, istriku, hanya takut dia akan menjadi incaran orang-orang yang tidak menyukaiku. Kamu tenang saja, itu semua tidak akan terjadi. Lebih baik pernikahanmu dipublikasikan saja. Setidaknya tidak ada berita-berita seperti ini. Lukas kembali menasehati putranya. Berikan aku waktu untuk memikirkan ini, Pak, balas Sedan. Beberapa pelayan mengantarkan bahan-bahan makanan yang Nasita butuhkan. Saat ini Nasita sibuk
membuat makanan. Mungkin karena bosan beberapa hari terkurung dalam rumah, wanita itu memilih berkreasi dengan masakan yang akan dibuat. Kebetulan ia ingin sekali membuat makanan yang sudah lama tidak ia makan. Sementara itu Ehan sibuk dengan dunianya. Suara anak itu terdengar dari arah ruang tengah. Asik dengan beberapa mainan robot-robotannya. Di saat Nasita fokus dengan kegiatannya, ia terkejut ketika seseorang memeluknya dengan erat dari belakang. Bahkan ia hampir terpekik, namun suaranya terendam kala mengetahui sang pelaku yang tidak lain adalah Sedan. "Loh Mas Zedan cepat sekali pulangnya. Apa kamu tidak senang suamimu ini pulang cepat?" Sedan balik bertanya dan mengecup bahu Nasita. "Tidak, aku hanya terkejut saja. Tidak biasanya pulang cepat." Nasita menoleh pada Sedan yang memeluknya dengan erat. Ingin hening, tidak ada suara yang keluar dari mulut keduanya, sampai Sedan melontarkan sebuah pertanyaan, "Apa kamu membuka artikel berita hari ini?" Dengan ragu, Sedan menanyakan hal itu. Kening Nasita mengerut. "Tidak, aku sibuk dengan kegiatanku, jadi tidak sempat membuka ponsel." "Memangnya di artikel ada berita apa?" Sedan yang mendengar itu seketika bernafas lega. Setidaknya ia bisa tenang saat ini. "Tidak ada berita apa-apa, hanya berita tidak penting." "Kamu masak apa?" Sedan dengan cepat mengalihkan topik, dan ia melihat sayuran yang dipotong-potong oleh Nasita. "Aku ingin buat makanan, Mas." "Benarkah? Aku jadi tidak sabar untuk mencicipinya. Kalau begitu aku ke kamar dulu." Nasita mengangguk dan Sedan mengecup kening istrinya. Ia segera beranjak dari dapur dan berjalan menuju kamar. Ia harus menyimpan ponsel Nasita. Jangan sampai Nasita melihat berita itu. Meskipun itu berita bohong, pasti akan membuat Nasita marah lagi padanya. Sedangkan ia berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan istrinya.